أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kula hormati Ibu Wahyu Purbosari, Ibu Wahyu Purbosari selaku tuan rumah. Ingkang kula hormati wali murid kelas 7C SMP Muhammadiyah Sekawan Sorjo. Ingkang kula hormati dan kula sayangi adik-adik kelas 7 semuanya. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang bahkan kalau kita mau menghitung dari pagi saja berapa nikmat yang Allah berikan, berapa banyak hembusan nafas kita, detak jantung kita, aliran darah kita, itu tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Makanya karena dari itu mari kita mengucapkan alhamdulillah, anda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau. Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Ini kata serta posisinya berempati pas ya. Untuk ketalis jamaah yang ketalis untuk saya paling pojok. Yang pertama, walaupun tidak bisa melihat kegantengan mukanya, minimal melihat kebagusan doanya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita semua yang kalau saya bilang bukan kita semua, ya kalau kita, karena saya kan belum nikah saja, belum apalagi punya anak ya. Dari semua orang tua itu pasti pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang berbakti dan berprestasi. Tapi pada zaman sekarang ini ibu semua, bahwa peran orang tua itu punya kontribusi yang sangat strategis dalam pendidikan anak. Apalagi di saat ini di mana guru-guru di sekolah itu mulai ketakutan. Tahu kenapa? Karena zaman sekarang itu kayak guru itu mudah sekali untuk ditangkap, dituntut. Ada guru bawa alat gebuk, rotan gitu kayak mau bawa rotan, belum apa-apa baru bawa, nanti difoto sama muridnya, diupload di WA, upload di Instagram, viral, itu karirnya langsung hancur. Titelnya guru penyiksa murid. Gurunya jadi serba salah, mau dikerasin, nanti dari untuk dikatakan guru yang membuli muridnya, khawatirnya jangan-jangan bisa sampai melibatkan pihak yang berwajib. Akhirnya apa? Akhirnya banyak guru yang memilih, ya sudah, biarkan saja. Mau baik ya monggo, mau jelek ya monggo. Lah daripada dinasihati, dimarah-marahin, akhirnya gaji 3 bulan habis buat uang damai. Bagi gurunya guru honorer itu ya, yang kemarin di viral itu kan, guru honorer itu kan gaji paling berapa ratus ribu sebulan.
So, udah kayak gitu harus bayar uang pengadilan, uang damai segala macam. Akhirnya banyak yang tadi milih untuk diam saja. Ya sudah, anaknya dibiarkan gitu saja. Akhirnya perannya kembali ke orang tua. Orang tua yang memiliki kebutuhan, memiliki peran penting untuk mendidik anak tersebut, terutama dalam pendidikan akhlak dan perilaku. Apalagi modelnya model di SMP kan bukan pondok ya, jadi kebanyakan waktu itu kan di rumah. Maka pendidikan akhlak itu kebanyakan berasal dari rumah. Di sekolah itu jarang sekali diajarkan pendidikan akhlak. Ketika diberikan pun kebanyakan sifatnya teoritis. Wah, bahwa ini akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Tapi prakteknya, ya, untuk praktisnya itu berhasil dilakukan oleh orang tua. Dan seperti ini mohon maaf, saya kan ngajar di pondok juga ya, di Darul Arqam, itu juga sama kejadiannya. Pernah ada wali murid datang langsung ke pondok, marah-marah sama guru. Saudara saya itu dihajar sama temennya, panggil anaknya, saya mau ketemu siapa yang berani ngajar anak saya. Saya ini punya teman polisi, punya teman militer, kalau macam-macam saya panggil teman-teman saya. Kayak gini kan kalau misalnya benar anaknya kita panggil terus diketemukan, mau gimana coba? Nanti anaknya kan juga punya orang tuanya ikut datang malah jadi ajan tanding nanti buat jadi ajan pendidikan. Contohnya bagaimana orang tua itu memang kalau terlalu bahasanya mencampuri urusan anaknya itu kadang-kadang malah berakibat ya. Iya Bapak Ibu yang rahimahullah, tapi tetap kita harus pastikan bahwa peran orang tua itu memang sangat besar. Tapi sayangnya banyak sekali di antara orang tua itu yang masih lalai atau kurang dalam mendidik anaknya. Ada sebuah buku judulnya itu Raport Merah Ayah Bunda, 25 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Dari judul kan agak menggelitik ya Bu, raport merah. Biasanya kan yang diberi raport kan anak-anak, ya, apalagi sudah akhir semester ini kan Bu, sudah waktunya dapat raport. Nah ini maksud orang tua juga punya raport ini. Jadi kalau raport yang ngisi nilainya siapa ini? Jadi ini di buku ini itu penulisnya menjelaskan bagaimana beberapa kelalaian atau kesalahan orang tua itu dalam mendidik anaknya. Maka salah satu kesalahan yang pertama, yang paling fatal menurut penulisnya itu adalah apa? Lalai dalam memberi bekal iman. Lalai dalam memberikan bekal ilmu agama. Lah kok bisa? Buktinya bagaimana? Buktinya gimana? Ini yang contoh sederhana. Soal makan sama sholat. Dan ibu-ibu kan sering ya, kayak ibu pas anaknya masih kecil ataupun sekarang juga masih ya. Kalau misalnya waktu makan, anaknya belum pulang, kan dicari tetangganya. Kiko delok anakku ora, ki waktune makan kok belum balik-balik. Kan sering ya, kayak gitu. Atau telepon temennya, Mas, kiko si Fulan ki belum balik-balik, ning ndi lokasinya di mana? Itu sering. Tapi kapan terakhir kali, ini ibu-ibu, kapan terakhir kali kita itu mencari anak kita karena mereka tidak sholat? Pernah tidak? Wah Mas, Ki anaknya gimana? Kok sudah waktu zuhur belum pulang? Banyak yang belum seperti itu. Atau enggak contoh ekstrimnya, kalau misalnya anak kita itu tidak makan 3 hari, bagaimana Bu?
Langsung panik ya, bapaknya panik, ibunya panik, langsung dibawa rumah sakit, mencarikan obat, ditungguin sampai sehat. Langsung panik semuanya. Tapi kalau misalnya anaknya tidak sholat 3 hari, gimana? Gak ada panik-paniknya, nyantai saja. Lah gak apa-apa, temennya banyak. Ya padahal yang sebenarnya tidak sesuai. Atau contoh lainnya, misalnya kalau di sekolah dapat nilai jelek, ya nanti misalnya pas nanti pengambilan rapor, jadi adik-adik misalnya nilainya merah-merah semua, langsung orang tuanya bingung, wah ini nilainya merah, cariin guru les, cariin privat, dikasih hadiah, kalau nilainya bagus tak kasih hadiah. Tapi kalau di sekolah-sekolahnya yang jelek, jarang orang tua saya carikan guru les sholat. Kan apalagi belum ada nih guru les sholat itu ya. Nih les mengaji, les Quran masih ada. Tapi nih les sholat kayaknya belum ada nih. Tadi contohnya bagaimana orang tua itu lebih mementingkan keperluan dunianya dibandingkan dengan keperluan akhirat. Bukti yang lain, banyak orang tua itu kalau bangun rumah di dunia itu disiapkan, benar-benar dikerjakan. Tapi kalau masalah rumah akhirat itu diabaikan. Nih misalnya nih Bapak Ibu ya, kalau ada orang bangun rumah itu mesti susah payah, mesti di atas budget. Kalau misalnya uang 200 juta, mesti bikin yang rumah 300 juta. Uang 1 miliar, rumahnya 1,5 miliar. Mesti jauh di atas uang yang dipunya karena pengen bagus rumahnya. Hanya karena susah uangnya habis buat di rumah. Nah, tadi nggak sempat infak. Mau infak lah uangnya habis buat beli semen, buat beli bata. Nih kalau ditanya nih Bapak Ibu, kita itu sebenarnya bikin rumah untuk apa sih? Untuk keluarga atau untuk anak-anak? Ada yang bilang, wah Pak, bisa bikin rumah bagus itu supaya nanti anak-anaknya bisa tinggal di sini, nggak perlu cari rumah lagi. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kalau kita tuh nyiapin rumah buat anak itu mubazir. Kenapa kamu mubazir? Itu anak, ini kalau rumah bagus sekarang, pas anaknya sudah besar, modelnya sudah beda. Fashionnya sudah beda. Ini rumah sekarang yang bagus 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan sudah ketinggalan zaman. Kalau dikasih sama anaknya gimana? Bongkar. Yang udah mahal-mahal, bikin bagus-bagus, akhirnya dirombak, dibikin ulang. Ini masih mending dibongkar tapi masih ditempati. Ada yang punya anak, ini kisah nyata ya Bu ya. Ini ada teman saya tuh ketika nikah dikasih rumah, dibuatin rumah sama bapaknya. Jadi yang orang tua yang putra itu bikinin rumah, orang tua yang putri juga bikinin rumah. Tapi tinggalnya ada di mana? Tinggalnya di luar kota karena pekerjaannya di luar kota. Rumahnya jadi gimana? Nganggur, tidak ada ya makan. Hanya kalau sudah dipakai bagaimana sama anaknya? Dijual. Dan kadang karena jualnya ini bukan karena bukan dia yang bangun, bukan dia yang mengerjakan, akhirnya kan dijual dengan harga yang murah. Berarti kan kalau rumah itu kan hampir nggak ada harganya sekarang gitu ya. Orang itu biasa cuma beli tanahnya, rumahnya itu masih bagus apapun nggak akan dihargai, kecuali kalau memang dia itu nyari rumah. Tapi itu jarang sekali, susah kalau sekarang itu. Nah ini kalau rumah dunia susah payah nyarinya, tapi akhirnya. Tapi kalau rumah akhiratnya bagaimana? Nah, kalau rumah akhirat itu sayangnya jarang orang itu yang menyiapkan dari jauh-jauh. Besarnya itu masih
diabaikan. Dan yang lebih parah lagi, ini bukti yang ketiga, bahwa prestasi dunia, keberhasilan di dunia itu lebih dihargai dibandingkan prestasi anak di bidang akhirat. Contohnya, ini kalau misalnya nih adik-adik, kalau misalnya dapat juara 1 dikasih hadiah nggak? Ada ya? Kasih hadiah nggak? Kasih? Atau belum pernah dapat juara 1? Biar kan kalau anak-anak dapat prestasi kasih hadiah, oh juara 1 di kelas, juara 1 di sekolah, apa dapat juara 1 lomba, dikasih hadiah deh. Wah mau beli apa? Beli HP, kasih. Beli makanan apa? Beli jalan-jalan, tak? Kasih. Itu kalau prestasi dunia. Tapi kalau prestasi akhirat, misalnya adik-adik sudah hafal juz amma, ini sudah ada yang hafal juz amma belum? Adik-adik? Kelas 7 kalau SMP targetnya hafalannya berapa? Berat? Sampai apa? Enggak ada. Kelas 7 belum ya? Di pondok itu kelas 7 itu hafalannya juz 30. Juz 30. Jadi kelas 7 juz 30, kelas 8 juz 29, kelas 9 juz 28. Nanti kelas 10-nya itu juz 1, juz 2, juz 3. Di target itu kalau yang 6 tahun ya, 6 tahun itu kalau bisa itu dapat 6 juz. Nah, kalau anak yang dapat tadi bisa punya prestasi di akhirat, itu jarang orang tua yang menghargainya. Dikasih hadiah kan, dikasih itu jarang orang. Ya ini bukan masalah ikhlas atau tidak nih. Kadang-kadang alasannya gitu nih. Wah, anaknya bisa puasa Ramadan 1 bulan full, dikasih hadiah enggak? Kenapa mau dikasih hadiah? Nanti kalau dikasih hadiah malah tidak ikhlas. Ini bukan masalah ikhlas atau tidak. Kalau untuk anak-anak, yang paling penting adalah bagaimana kita itu membangun kebiasaannya. Dan bagaimana membangunnya tadi dengan memberi apresiasi yang bagus. Jadi ketika sudah bisa puasa, bisa sholat 1 hari itu sholatnya full, tidak ada yang masuk, itu adalah sebuah prestasi. Bisa dikasih apresiasi. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok bekal iman? Siapa sih yang menyuruh kita untuk menyiapkan iman untuk anak kita? Maka yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya langsung ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, itu di bawah surat, di halaman paling bawah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi orang tua itu tidak hanya ngurusin dirinya sendiri, tapi yang lebih penting adalah ikut menjaga keluarganya. Bagaimana keluarganya itu terhindar dari maksiat, bagaimana keluarganya itu tidak masuk ke dalam. Makanya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu nggak berbuat maksiat, maka kita orang tua, ya, kita sebagai orang tua itu ikut dapat kecipratan dosanya. Dosa kan saya nggak maksiat, saya nggak berbuat apa-apa. Lah kan yang ngasih motor itu siapa? Ya, yang ngasih uang itu siapa? Kan anak itu mau maksiat dapat fasilitas dari orang tua. Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memfasilitasi perbuatan kebaikan, maka akan dapat bagian pahalanya. Tapi kebalikannya juga sama. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang menjadi fasilitator perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan, akan dapat cipratan dosanya.
Inilah kenapa kalau Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngasih fasilitas ke anak, ngasih uang, ngasih motor, ngasih HP, itu jangan dikasih saja, ditanya. Kita harus tahu ini HP buat apa, motor itu buat apa, buat kemana saja, uang saku itu buat beli apa aja, ketika buka HP itu buka apa aja. Makanya kalau HP anak-anak, ini pada bawa HP semua gitu, itu jangan gak boleh dikunci. Kalau dikunci pun kita harus tahu kuncinya. Supaya apa? Kita cek HP-nya. Itu HP buka apa aja itu? Buka game kan, buka browser kan, malah buka yang macam-macam, itu kita harus tahu. Soalnya kalau mereka tadi misalnya pakai HP untuk apa misalnya? Buka yang berbau porno atau hal-hal yang berbahaya. Masalahnya ketika chat itu chatnya itu isinya mencaci maki, isinya menjelek-jelekan orang. Itu kan dosa semua. Kita dapat kecipratan dosa. Kalau kita tidak betul, kita tetap dapat. Tapi sebaliknya tadi, kalau itu HP-nya digunakan untuk untuk ibadah, motornya digunakan untuk ke TPA, untuk ngaji ke masjid, HP-nya digunakan untuk baca Quran, untuk nyari browsing ilmu agama, maka insya Allah kita juga akan dapat kecipratan pahala. Maka di sini keluarga itu siapa? Kan disebut ku anfusakum wa ahlikum. Maka ahli ini siapa? Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 133, wa wassa Ibrahim bani wa Ya'qub. Jadi Nabi Ibrahim itu menasehati anak-anaknya dan Yakub. Yakub itu siapa? Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Jadi keluarga yang dinasihati itu gak hanya sampai anaknya, bagi orang tua yang sudah bermutu nek gadah putra bermutu, tapi ini pernah sing bermutu dereng. Tapi nek mangke sing bermutu-mutu niki, pun gadah putu, ya itu juga punya tanggung jawab terhadap ibadah dunia tadi. Jadi ini mbah itu gak hanya ngasih jajan, gak hanya ngasih mainan, tapi juga ikut mengawasi ibadah cucu-cucunya. Gak tambah gawean kok, tambah kerjaan, ya enggak, salah dari mbah. Makanya yang kalau misalnya kita itu menjadi orang yang sayang anak, sayang cucu, tapi yang diperlihatkan bukan hanya dunianya saja, akhirat itu yang jauh lebih penting. Kemudian di ayat selanjutnya 134 Allah berfirman, wa id hadara Ya'qub al-maut. Jadi ketika Nabi Yakub itu sedang sakaratul maut, sedang mendekati kematian. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Maka dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Ya. Jadi wasiat Nabi ketika meninggal itu bukan mata kulung, tapi mata budun. Jadi yang ditanya itu bukan apa yang kamu makan, bukan apa pekerjaanmu, apa berapa gajimu, berapa penghasilanmu, tidak. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah mata budun. Kamu itu nyembah apa? Ibadahmu gimana? Sholatmu itu gimana? Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kebanyakan itu orang tua masih mata kulun, belum mata budun. Yang dilihat yang pertama itu apa? Gajinya, makannya. Contoh nih, kalau misalnya orang mau nikah, apa yang pertanyaan pertama Bapak Ibu? Sudah kerja belum? Sudah gajinya berapa? Memang hubungannya nikah sama kerja itu apa?
Nah, kalau belum kerja, emang kalau misalnya belum kerja, emang istrinya belum mau dikasih makan batu. Dan kalau mau dikasih batu malah menghemat uang atau ini. Biasa deh. Ya, ini menunjukkan bagaimana banyak orang-orang itu fokusnya tadi masih ke dunia, masih soal makan. Contoh lain soal mata pun ini ya. Ini misalnya ini ada orang, kan jangan kalau ada orang mau umroh atau haji, kan sering ibu titip doa, banyak yang titip doa. Biasanya titip doa itu doa nih, titip doa mau haji. Nama biasanya itu doa dapat apa? Jodoh lancar, bisnis lancar, anaknya soleh, anaknya sukses. Punya jodoh ganteng, punya anaknya bisa dapat suami yang ganteng, kaya, punya usaha besar. Jadi banyak orang itu ketika nitip doa itu banyak ya isinya itu dunia, mintanya dunia. Jarang yang minta akhir. Kalau sudah minta dunia itu biasanya detail banget tadi. Detail kan ya? Kalau minta minta motor, ya Allah saya minta motor, minta mobil. Kalau bisa mobilnya Alfa, keluaran 2020, masih mulus, harganya dapat yang mirip. Minta jodohnya yang ganteng, tinggi 180, berat kurang dari 70. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Ini kalau minta dunia itu panjang, detail. Tapi kalau minta akhirat gimana? Ya Allah, saya minta anak saya supaya soleh. Dah titik. Ya solehnya gimana? Ya usahakan sama seperti dunia. Soalnya kadang-kadang tadi kalau orang itu minta akhirat, kurang peduli seperti dia minta sama dunia. Kalau minta akhirat itu coba didetailin. Ya Allah, saya mohon supaya anaknya yang soleh. Solehnya gimana? Rajin tahajud, rajin bangun malam, suka berbakti kepada orang tua, suka berinfak. Ya Allah, saya berdoa semoga nih anak-anak yang kelas 7C, ya kalau lulus SMP sudah hafal 30 juz. Detail seperti itu. Kayak tadi yang dikhawatirkan adalah mata butuh, bukan apa yang disebabkan, bagaimana ibadahnya, bukan apa yang. Maka kalau soal dunia itu kita nggak usah khawatir. Rezeki itu sudah dijamin. Allah itu sudah menjanjikan semua rezeki, semua waktu sudah ada jatahnya. Dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, dari manusia, jin, serangga, tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, itu semuanya sudah ada rezeki. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semua rezeki itu sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum kita lahir itu Allah sudah menulis kita itu dapat uang berapa, selama hidup itu dapat rezeki berapa, itu sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya sudah jatahnya sudah habis, ya berarti itu artinya sudah berakhir hidupnya. Wafat ya. Makanya kadang-kadang dulu Ustaz Iska almarhum itu pernah nasihati kepada ustaz-ustaz pondok. Kan biasanya kan guru pondok itu kan umurnya kecil. Nah ini kan bilang sama ustaz-ustaz, antum itu sebenarnya kalau dapat gaji kecil bersyukur. Bersyukur kenapa? Kan kalau misalnya jatahnya 40 miliar selama hidup, kemudian dikasih sedikit demi sedikit, berarti kan jatahnya lama habisnya lama, berarti umurnya lebih panjang.
Gak bayangin kalau dapatnya jatahnya 40 miliar, langsung dikasihkan 1 tahun. 1 tahun habis berarti langsung meninggal dunia. Ini guyonannya beliau. Maka ada yang menjadi ustaz yang bagus soal rezeki, kepastian rezeki yang Allah janjikan. Misalnya Bapak Ibu ngetos cicak gitu. Cicak itu kan nggak bisa terbang. Makannya apa? Makannya nyamuk, serangga yang bisa terbang. Nah, ini bagaimana coba? Makhluk yang nggak bisa terbang, tapi makanannya makhluk yang bisa terbang. Otomatis kan cicak itu nggak bisa makan kecuali nyamuknya yang mendekat. Ini kalau nyamuknya agak pintar sedikit gitu, tahu wah ini kalau saya deket-deket mati saya ini, nggak mau nih deket-deket tembok. Tapi apakah ada cicak yang mati kelaparan? Ya, kepencet banyak, kelindes banyak, ya, atau misalnya kepencet pintu banyak. Tapi kita nggak pernah lihat ada cicak yang mati kelaparan. Contoh lain undur-undur. Ini adik-adik tahu undur nggak? Tahu ya? Masih sering mancing undur-undur itu nggak? Udah enggak ya? Nah ini ibu-ibu kayaknya udah masih masa-masa seumuran saya ini, ibu-ibu sudah masih sering dulu ya, pinggir rumah tanah terus itu di putar-putar pakai kayu gitu kan undur itu kan jalannya mundur ya, sedangkan yang dimakan apa? Semut, jalannya maju. Nah gimana caranya hewan yang jalannya mundur bisa makan hewan yang jalannya maju? Coba nih adik-adik tak kasih tantangan coba, bisa nggak? Tak suruh nangkep ayam. Ini aja di ruangan kecil ini, tapi nangkepnya sambil mundur. Bisa nggak? Nggak bisa. 24 jam pun belum tentu bisa. Cuma di ruangan ini loh. Tapi jalannya mundur gini, nangkapnya mundur-mundur gini. Nggak akan bisa. Tapi ini mundur-mundur, walaupun jalannya mundur, tetap dapat makan. Pernah lihat nggak mundur-mundur kering? Kurus? Gak ada mundur-mundur kan gemuk-gemuk semua belut-belut semua. Inilah contoh bagaimana itu Allah sudah menjamin rezeki kita. Sudah disetting dunia kita itu. Jatahnya sudah ada, gak usah khawatir. Jadi Allah itu di dunia sudah ada settingannya. Kita itu jadi apa, dapat apa itu sudah ada settingannya. Walaupun kadang-kadang ya settingan Allah, aturan Allah itu tidak cocok sama settingan orang tua. Banyak nggak seperti itu Pak? Sama orang tua, kamu harus sekolah dokter ya. Ya sekolah dokter, kuliah dokter, sudah lulus, sudah disumpah, tapi nggak mau praktek. Pak, saya nggak senang jadi dokter, saya pengennya nyanyi. Ya ada seperti itu. Ya karena emang ya bagaimana ya. Jadi kadang-kadang memang settingan keinginan orang tua itu tidak selalu sama dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah contoh kenapa kok iman itu penting sekali dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, kemudian bagaimana kita itu membekali iman tersebut kepada anak kita? Maka yang paling penting untuk membekali iman adalah membiasakan dari kecil dengan ibadah. Jadi ketika kita mengajarkan sholat, puasa, itu sudah dari kecil. Bahkan dari umur 1 tahun, 2 tahun itu kita ajak ke masjid, main ya nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Ya namanya anak ya nangis kita tenangkan. Kalau pas main ya sudah, namanya anak silakan buat main-main di luar itu nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita membiasakan anak kita dengan lingkungan yang bagus. Kalau masih kurang-kurang tidak masalah, namanya juga latihan. Dulu bapak ibu saya itu sama bapak saya itu dari kecil sudah dibawa ke masjid. Sebelum TK itu sudah ke masjid. Gak kita nanti ketika tiap subuh itu
ya duduk berdiri, ikut berdiri, tapi habis berdiri langsung sujud tidur lagi. Sering seperti itu Pak, ya namanya juga masih kecil gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama makin besar, makin terbiasa dengan sholat, makin terbiasa dengan lingkungan masjid. Soalnya kalau kita itu nunggu besar, nanti alasannya sudah macam-macam. Yang males lah, yang nggak biasa lah, yang belum tahu lah, lebih susah. Dan selanjutnya ketika masih kecil, biasakan apresiasi ketika anak kita itu sudah sukses dalam beribadah. Kalau kita anak kita berhasil dalam masalah akhirat, tadi misalnya bisa khatam Quran, bisa selesai hafalan, bisa sholat tepat waktu, itu kita kasih apresiasi. Nih saya dulu misalkan pengalaman saya gitu pas kecil itu dari TK, bapak saya itu selalu menjanjikan kalau bisa khatam Al-Quran, setiap kali khatam akan disembelih dipotongin ayam satu. Dulu, sekarang mungkin ayam nggak terlalu mewah ya Pak ya. Dulu tuh ayam mewah sekali Pak. Saya dulu tuh sebulan sekali belum tentu bisa makan ayam. Lalu ya tempe telur tahu, telur. Jadi bisa dijadikan ayam itu sesuatu yang mewah, yang luar biasa. Nah itu dijadikan sebagai alat untuk bagi bapak saya itu untuk memotivasi anak-anaknya supaya mau khatam, mau baca Quran. Jadi kalau misalnya mau ngingetin, misalnya kok baca maghrib, kok saya pas gak ngaji, bapak saya datang ngingetinnya kenapa kok ngaji, kenapa kok nggak ngaji, nggak seperti itu. Ngingetinnya enak. Katanya mau nyembelih, katanya mau makan ayam, kok nggak ngaji. Enak apa ya? Katanya mau nyembelih, kok ngajinya nggak diterusin. Nah, kok darullah pas bapak saya nanya itu alhamdulillah, saya pas sudah mau selesai. Nah Pak, ini kan saya itu tinggal sudah mau khatam Pak. Kalau itu pun badai khatam, nggak ada tinggal 10 surat mangke, 10 surat mangke tak khatam ke pas pada subuh. Nah, saya heran, lah kok pada subuh mau khatam ke maghrib wae. Lah Pak, nek saya khatam ke maghrib, kan nyembelih ayamnya besok pagi toh. Lah berarti kan tak khatam ke subuh nggih padha wae. Ya mending tak khatam ke subuh sekalian. Padha-padha dipotongke pagi ini. Nah ini contoh bagaimana tadi bapak saya itu menggunakan apresiasi, menggunakan hadiah untuk memotivasi anak-anak untuk beribadah. Tapi kasus ini makanan saat ini kurang mandi Pak. Nek mandi itu apa saat ini? Kuota. Ya Pak Riyade. Kuota tapi udah ada wifi Pak. Di rumah wifi ya. Nah kan akses internet itu. Nah itu bisa anak-anak coba disuruh milih HP atau makanan, pilih beli. HP pilihan pertama. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat negosiasi bahasa kayak. Adik, ini boleh main HP, tapi setiap 1 jam main HP harus diimbangi dengan 1 halaman baca Quran atau mungkin 1 halaman dipendek. Jadi kalau mau main HP 1 jam selesai baca 1 halaman. 2 jam berarti 2 halaman. 3 jam 3 halaman. Dicek tuh. Atau misalnya pakai hafalan tadi, mau HP baru, mau sekarang HP Redmi 14 nih harus hafal. Mau beli HP baru nggak apa-apa, beli HP baru, tapi harus hafal bersama dulu. 1 minggu sholat nggak boleh masuk, berarti bisa dapat HP. Itu jadi bagaimana menggunakan alat-alat itu. Jadi kalau misalnya fasilitas jangan langsung dikasih, minta jangan langsung dikasih. Dijadikan tadi sebagai hadiah supaya apa? Supaya anak itu nggak males, nggak merasa
apa ya bahasanya? Disediakan gitu aja ya. Jadi harus ada kerja kerasnya, harus ada usahanya untuk mendapatkan reward tersebut. Ya nanti makin gede ya berarti rewardnya disesuaikan sesuai dengan umur anaknya. Ya ada misalnya kan 10 atau 20 tahun diiming-imingi HP mau HP itu dewe iso kok. Karena biasanya reward ini berguna ketika masih kecil gitu, kalau sudah besar ya biasanya nggak bisa lagi. Lah maksud apa orang sudah dewasa kan sudah bisa nyari uang sendiri. Nah kalau sudah besar bagaimana? Jadi ya kalau saya sudah punya anak yang sudah kerja atau yang sudah menikah, apakah kita lepas begitu saja? Ya tidak, tetap kita ingatkan. Walaupun mungkin kita tidak bisa maksa, tidak bisa memaaf dalam konotasi mengharuskan, tapi tetap kita harus mengingatkan. Ingatannya apa ya? Mengingatkan soal sudah infak belum, sudah zakat belum, sudah sholat belum. Soalnya kalau orang tua yang ngecek anak itu ini apa gitu? Jadi kalau orang tua itu lebih luas ketika mengecek anaknya. Misalnya kalau saya punya temannya baru beli mobil baru, atau bapak ibu gini ada teman punya mobil baru, mas, tuku mobil aja toh, mereknya apa? Alfa, regane piro iki? 400 juta iki, aku gitu, barang apa? Barang panen. Bayarnya utang atau cash? Iki kredit 3 kali bayar. Kis dizakati bro, nah berarti gak apa gitu? Tanya gitu berarti gak? Kis dizakati belum, berarti gak? Gak berani. Teman akrab pun gak berani, segan. Teman akrab berani kemungkinan, tapi kalau ya teman-teman dengar gak berani kayaknya. Gak berani. Teman akrab belum tentu loh bu. Mungkin ada yang berani tapi gak semua itu gak tentu berani loh bu. Tapi nih orang tua luas tuh orang tua. Nih orang tua lebih enak. Orang tua nih tuku mobil tuh. Pak, di kalau tumbas mobil Alphard. Regane piro? 400 atau kalau 1000 di 400 juta loh Pak, mobil 400.000. Setir itu di 400.000. Bayarnya kayak satu kredit Pak. Wes akan bro. Wah, ini Pak, belum sempat. Belum jangan sih. Orang tua enak, lulus. Anaknya tersinggung nggak? Nggak akan. Kalau orang yang mengingatkan nggak akan tersinggung. Kalau teman yang mengingatkan tadi gimana? Wah, nak zakat kau yang bisa bayar wae. Ini kenapa lihat bagaimana kalau orang tua itu mengingatkan anaknya itu lebih orang tua itu lebih lulus, lebih mudah, tidak akan tersinggung. Makanya kalau misalnya anak kita yang sudah besar, sudah sukses, tetap diingatkan, jangan dibiarkan. Soal-soalnya juga, soal tilawah juga. Saya kan kalau soal itu kan jarang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanya nggak sama temannya atau sama wali santri, sama wali murid coba? Pernah nggak? Pak, tadi sholat subuh betul? Sholat subuh jamaah betul? Tadi tahajud betul? Tersinggung ya Pak. Kalau yang nanya teman tersinggung itu. Tapi kalau yang nanya orang tua, enak. Dulu saya sama bapak ibu saya setiap pagi tanyain, selalu tanyain. Tadi tahajud enggak? Bangun jam berapa? Qurannya baca berapa? Kemarin Qurannya baca berapa halaman? Sholatnya jamaah tidak? Itu setiap hari dicek terus sama orang tua saya. Dan sebagai anak kalau seperti itu anak nggak akan tersinggung kalau yang nanya orang tua. Dan kalau misalnya gini Pak, kan anaknya, misalnya orang tua itu nanya terus setiap hari, tahajud belum? Kita nih anaknya jawab belum bu, terus gitu, malu bener. Malu. Tahajud belum, tahajud belum, tahajud belum bu. Kan dalam hati, kiko aku ditakoni kok belum terus kiyo. Izin ki. Jurus tak sekali-kali tak tahajud. Jadi nenek pas ditakoni tahajud dulu. Sudah bu. Mantep ya. Jadi ketika orang tua mengingatkan,
tadi sedikit akan memberikan pengaruh kepada anaknya. Nah, sampai kapan Pak? Kita itu harus mendidik anak itu sampai kapan? Waktu untuk mendidik anak itu sampai kapan? Maka waktunya adalah dari anak lahir, jadi dari lahir sampai salah satunya meninggal. Maksudnya apa? Sampai orang tuanya meninggal atau sampai anaknya meninggal duluan. Jadi pendidikan anak adalah lifelong education. Pendidikan seumur hidup tidak akan pernah berhenti. Walaupun anak sudah balik, anak sudah punya anak, ya, anak sudah punya cucu, kita sudah jadi buyut, tetap harus dinasihati, harus selalu dididik. Makanya kalau ada orang kok malas menasihati anak, sudah lelah menasihati anak, berarti siap menjelang berarti malam. Mas, aku kok anakku kok gablek banget, wis males anaknya sudah tidak mau dididik. Ya nggak apa-apa Pak, nggak dididik nggak apa-apa. Ya tapi siap. Kalau tidak mau didik ya silahkan kembali ke rahmatullah. Kan kalau orang sudah meninggal kan udah nggak ada urusan kan? Ya sudah meninggal lah, kalau sudah meninggal mau anaknya jadi ustadz atau mau jadi pentolan penjahat ya itu urusan anaknya. Tapi kalau kita masih hidup, anak kita masih hidup, harus selalu kita ingatkan. Tidak boleh ada habisnya. Kalaupun misalkan Allah menguji kita dengan anak yang beling, yang dablek, yang sulit dinasihati, tetap jangan putus asa. Selalu kita nasihati, selalu kita ingatkan. Karena yang namanya kebaikan Bapak Ibu itu bisa datang tiba-tiba. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Allah itu kalau menghendaki sesuatu itu apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Jadi bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja. Makanya Bapak Ibu kalau orang bertaubat itu bisa tiba-tiba loh. Ya. Kan banyak ya ceritanya sebelumnya pentolan pejabat, pentolan pejudi, ketua geng, tiba-tiba kok tertarik ke masjid, mendengar ayat Allah, terbuka hatinya, besoknya langsung bertaubat. Banyak seperti itu. Jadi selama kita optimis, selama kita berusaha, selama kita tidak putus asa, masih ada kemungkinan anak kita yang beling itu Allah jadikan, Allah balik menjadi anak yang baik. Beda dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu kan dari setan, kalau setan tidak ada kun fayakun. Makanya kalau orang maksiat itu nggak ada ceritanya orang maksiat itu tiba-tiba, mesti bertahap. Makanya kalau anak itu berani berbuat buruk itu nggak mungkin tiba-tiba Bapak Ibu. Mesti ada sebelumnya. Misalnya ada anak berani nyuri motor, berarti ada historinya. Sebelumnya pernah nyuri, awalnya nyuri sandal, nyuri dompet orang tua, kemudian naik nyuri tas, nyuri barang-barang kecil. Tapi karena dibiarkan, tidak diingatkan, akhirnya lama-lama tambah jadi nyuri barang-barang yang berharga. Atau ada anak yang MBA. Terus Pak MBA? Apa? Married by accident. Atau hamil di luar nikah. Itu nggak ada ceritanya tiba-tiba Pak. Oh bertamu, cowok ketemu cewek, sentuhan, ke belakang tiba-tiba hamil. Nggak ada ceritanya. Mesti ada awalnya, mulai dari deket-deketan, pegangan tangan, pelukan, cium-ciuman, goncengan, pacaran, akhirnya lama-lama jatuh ke MBA tadi. Nah kalau namanya kejahatan itu pasti ada awalnya. Dan bagaimana kok bisa berkembang ketika kita biarkan saja, tidak kita benar. Tapi kalau kebaikan, itu insya Allah selama kita selalu menasihati, selama kita tidak putus asa dan optimis, itu ada kesempatan anak kita itu berbalik menjadi baik.
Dan kita harus care nih Bapak Ibu dengan masalah ini. Ini kita harus peduli. Anak-anak kita itu harus kita pelihara. Jangan sampai ketika anak-anak kita itu terus besar menjadikan masyarakat kita masyarakat yang hancur. Ketika masyarakatnya rusak, maka tinggal tunggu azab Allah yang datang. Dan kalau azab Allah itu Bapak Ibu nggak milih-milih, nggak ada ceritanya kalau banjir itu pulau-pulau nggak ada. Gak ada ceritanya banjir kok pilih-pilih rumah. Oh ini rumahnya orang soleh, kita minggir dulu. Gak ada. Banjir kita semua, gempa hancur semua. Kena gunung meletus ya, kenapa? Tenggelam semua. Kan jangan kita acuh tak acuh, jangan kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Karena ada yang tanya, Ustaz, kenapa kok saya kena musibah? Saya kan nggak salah, saya kan nggak berbuat maksiat, saya nggak berbuat dosa, emang saya salah? Ya saya tetap salah. Salahnya apa? Salahnya membiarkan keluarganya, membiarkan lingkungannya tenggelam di dalam kemaksiatan. Karena membiarkan itu sama dosanya dengan orang yang melakukan. Karena Rasulullah sudah jelas-jelas dalam hadis yang diberitakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Wa man lam yastati falyughayyir bi lisanihi qawli. Yang tidak bisa, rubahlah dengan lisannya, diingatkan dengan lisannya. Kalau masih nggak bisa, ingatkanlah dengan hatinya, bencilah dia, tidak setujui dia. Dan inilah selemah-lemahnya. Jangan kita biarkan, jangan kita acuh tak acuh dengan yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu, ada rahimani wa rahimahullah. Mungkin itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 1 jam ini, tidak terasa. Untuk sebagai kesimpulan bahwa anak kita itu adalah generasi penerus kita. Siapkanlah bekal yang paling penting, yaitu bekal keimanan dan ketakwaan. Kalau dunia itu Allah sudah mengatur, ya rezeki itu sudah dicatat, kita tidak usah khawatir, tidak usah terlalu mengejarnya. Tapi kalau masalah akhirat, masalah iman, itulah yang harus kita utamakan, karena itu nanti yang akan menentukan nasib kita di hari berbangkit. Aku ada, jika ada salah kata maka dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran, semoga kebenaran itu bisa kita terapkan datangnya dari Allah dan bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari kita. Monggo sebelum saya tutup, nih Badi ada tanya jawab, betul? Ada yang mau bertanya dari Ibu? Betul. Ini nggak ada, langsung kita tutup dengan berdoa ya. Monggo kita berdoa bersama-sama, mendoakan keluarga diri kita dan keluarga kita sendiri. Semoga kita semua terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kejahatan, dan semoga kita semua bisa masuk dalam surga yang Allah janjikan. Amin. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي مغاربها وفي مشارقها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والتقى والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على سبيلك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.